pelaku pariwisata, baik itu pelaku wira swasta maupun yang lainnya, agar bahu-membahu bekerja sama, baik dengan pemerintah, baik dengan pihak swasta, untuk selalu saling mengingatkan, untuk selalu saling menghimbau kepada para masyarakat, para keluarga dan yang lain, untuk selalu menjaga kesehatan, keselamatan dengan protokol kesehatan yang sudah ada dan yang sudah kita lakukan bersama. Maka dari itu kami dari kepolisian Polda Bali dan Polres Badung selalu kami mengajak dan mengimbau seluruh komponen Kapolres siap sudah Jenderal Bali pada umumnya untuk mengajak selalu sehat yang tidak harus terjadi alat tubuh. Perlu juga kita ketahui secara bersama, secara nasional perkembangan virus sudah mencapai 1 juta 100.000. Jangan atur jarak. Dan kenapa dipilih wilayah Kuta Utara nih sebagai tempat bagi masker nih, Pak? Baik, jadi pagi ini Bapak Wakapolda dengan Pak Karop dan Pak Karolog dari Polda Bali, beliau memberikan atensi kepada daerah Canggu dan sekitarnya untuk kegiatan pembagian masker sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden untuk PPKM kedua ini. Kita akan menertibkan kembali dan menggalakkan kembali masalah penggunaan masker dan prokes ini. Nah, kenapa Canggu? Karena memang sesuai dengan data untuk di wilayah hukum Polres Badung yang salah satu kecamatan yang cukup tinggi angkanya yaitu memang di daerah Canggu dan sekitarnya ini. Jadi begitu untuk pemilihan lokasi. Nah, untuk masalah penggunaan masker ini sebagai simbolis bahwa memang kita COVID ini masih ada dan kita harus aware ya, kita harus peduli dengan prokes. Nah, prokes yang paling gampang terlihat adalah masalah penggunaan masker. Mudah-mudahan dengan tertib masker, kita juga akan tertib untuk jaga jarak dan tertib untuk sering-sering mencuci tangan. Ya. Jadi untuk angka COVID yang ada saat ini memang banyak dari klaster keluarga ya. Nah, untuk masalah klaster keluarga ini memang ya yang pasti itu karena kegiatan ataupun karena hal-hal yang dilakukan oleh anggota yang ada di dalam keluarga itu. Jadi ya bisa mungkin antara ya karena dia dalam pelayanan terhadap wisatawan atau mungkin juga ketika bekerja atau dari pasar atau dari kegiatan ibadah. Ya jadi memang angka ini tinggi dari klaster keluarga. Dan khusus untuk pengawasan warga asing dan kalau untuk warga asing, memang kita saat ini kendala kita adalah memang di masalah warga negara asing dan itu tetap kita atensi ya. Untuk Kabupaten Badung sendiri kita meminta kerjasamanya lah dari seluruh yang tinggal di Badung dan sekitarnya ini untuk tetap taat dan patuh kepada prokes, tidak melihat warga negara mana, tetapi tolong mari sama-sama kita patuh. Ya kendalanya sih kalau pengalaman kita dalam melaksanakan kegiatan justisi ya, karena memang warga negara asing ini mereka masalah terkait dengan pemahaman COVID ini memang masih harus sering diedukasi lagi karena kita sadar selama ini edukasi yang kita lakukan lebih banyak kita menyentuh kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita ya. Sementara yang warga negara asing sendiri kita minta bantuan kepada konsulat maupun kedutaan untuk meminta bantuan menerangkan kepada para warganya ya, terkait masalah pentingnya penerapan protokol kesehatan ini dalam penanganan COVID. Antisipasi klaster upacara gimana? Untuk antisipasi klaster upacara kami berterima kasih kepada PHDI dan kepada Majelis Adat tingkat provinsi yang sudah memberikan arahan
bahwa saat ini untuk kegiatan ibadah dilaksanakan dengan yang seminimal mungkin untuk ininya ya, peserta kegiatan. Jadi ini sudah didukung dan sudah diikuti oleh pura-pura semua yang ada di wilayah Badung. Ya, mudah-mudahan dengan kita membatasi dulu untuk pergerakan, angka Covid bisa kembali turun. Dan di PPKM kedua ini untuk dari aparat sendiri akan lebih diperketat atau seperti apa? Betul, jadi di PPKM kedua ini berdasarkan hasil evaluasi, karena angka penurunan Covid-nya belum signifikan, mungkin kita akan memperbanyak kekuatan. Ya, contoh kita akan banyak bikin pos terpadu, pos pantau untuk kita pengawasan terhadap kegiatan masyarakat. Ya, mudah-mudahan dengan semakin berkurangnya kegiatan masyarakat, semakin paparan ini bisa dikendalikan. Nanti kalau memang sudah bisa dikendalikan, baru tinggal kita lihat lagi untuk bagaimana pergerakannya, untuk masalah pergerakan kehidupan masyarakat di lingkungan lagi, ya. Dan apakah betul dan di wilayah Badung sudah ada pelanggar protokol kesehatan yang dipidana nih, Sudah banyak. Maksudnya dipidana sanksi denda? Enggak, sanksi pidana, Oh, untuk sanksi pidana kami sementara ada proses. Kami sedang berproses untuk kasus yang kemarin sempat viral ya di salah satu kafe yang ada di wilayah kita. Itu sudah kita proses dalam pemeriksaan. Itu sampai saat ini seperti apa perkembangannya, Ya, kami tinggal koordinasi dengan jaksa untuk penyerahan berkas. Sudah kita tangani. Kalau sebelumnya kan ada penindakan terkait untuk pembayaran administrasi traffic. Ya, denda. Nah, kemudian denda fisik juga ada. Nah, mungkin ke depannya seperti apa tidak? Sanksi tegasnya. Ya, sanksi tegasnya ya kita akan berikan setiap ada pelanggaran. Ya, mungkin bisa dengan kita pemidanaan, pelanggaran pasal undang-undang kesehatan ataupun hal-hal yang lainnya yang memang bisa lebih menimbulkan efek jerah. Ya, tetapi kita sekali lagi tetap kita akan membatasi pergerakan masyarakat ini dulu dalam target PPKM kedua. Untuk PPKM kalau dari yang pertama dari bulan Januari yang lalu itu sudah dendanya saja untuk denda denda uang itu kita sudah kurang lebih hampir 200-an juta ya yang kita denda dalam bentuk rupiah. Kalau untuk jumlah yang dikenakan sanksi, Ada satu perkara yang kita